Eh, kayak ngerasa apa ya, takut takut maksudnya takutnya tuh kayak daripada pacaran kelamaan, daripada maksiat. daripada maksiat gitu, lebih baik ya udah cari orang yang serius aja gitu. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waalaikumsalam. honor. Ya, alhamdulillah sekarang podcast guru honorer udah punya tempat baru ya dengan konsep yang seperti ini. Kita sengaja membuat konsepnya itu di outdoor. Jadi ini berada di luar rumah dan pengerjaan syutingnya itu di jam harusnya jam 9 sampai jam 10. Tapi karena tadi um, gonta-ganti konsep jadi kita mulai jam setengah 11, hampir sejam 11 lewat. Nah, untuk sekarang uh, di podcast guru honorer ini mungkin perdana saya bersama dengan istri saya ini yang sah ya. Ini namanya siapa, Bu? Nama asli, nama panjang, nama panggilan Nama nih gimana? nama panjang, nama asli yang di KTP. Hmm, nama asli Luciana, Luciana panggilannya. panggilannya Lulu. Kalau aku manggilnya apa? Manggilnya ya apa ya, biasa. Kalau di panggilan rumah sih Lulu, tapi kalau Lu. sekolah tuh ada yang Lucy, ada Kalau yang aku manggil ke kamu apa? ya Ayang, Ayang. Oh ya. Ayang. Ya, jadi alhamdulillah ini Teteh ini mau berbagi cerita sama kita. Ya nanti banyak yang nanya juga kemarin kita ngadain kegiatan camcer. Capture. Camcer itu Oke, di Curug apa? lupa deh, Di Curug Cigamea ya? lupa deh, Eh, nggak tahu, lupa. apa ya? Lupa. Cilok Cilember. Ya, kita di Curug Cilember terus ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan apa namanya? Cara bukan cara sih pengalaman berumah tangga dan lain-lain. Proses ya, lebih ke proses. Proses, iya lebih ke proses sih. Untuk kita sendiri sih nggak terlalu lama ya. Kita nggak terlalu lama kenalan, cuman ada 3 bulan ya. Awalnya kamu di apa? Pesantren, bukan pesantren. Ada program tahfiz namanya apa? Rumah Quran Steven, Rumah Quran Stephen. Daerah mana itu? daerah Bekasi, Jati Asih. Jati Asih. Terus selesai, balik lagi ke sekolah. Kebetulan saya juga masih ngajar di sekolah itu. Terus ketemu nggak lama, 3 bulan, dan tuh prosesnya cepet banget ya. Oh, kalau kita hitung-hitung mungkin untuk hanya perkenalan perkenalan juga nggak intens ya. Kita nggak pacaran, nggak apa, cuman WhatsApp 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 gitu. Gak pacaran tapi kayak kalau misalnya Lulu pulang, Nah, nah itu suka tiba-tiba datang tuh tanpa diundang. nah gitu. Alasannya, alasannya karena ketemu Arya gitu. Gitu. Karena kan adekku itu apa, muridnya Pak Erik gitu. Jadi ada alasan gitu buat main ke rumah tuh, ke Arya gitu, ke adek. Padahal Padahal kakaknya. kakaknya. Gitu kan. Iya, iya. Begitu. Namanya juga cowok ya, speak gitu kan. Alhamdulillah. Dan di Ramadan ke 26 ya, malam 27 sekarang, alhamdulillah kita bisa mulai ya. Nanti akan insya Allah akan berkepanjangan dengan konsep seperti ini, dengan tamu-tamu yang luar biasa juga kebetulan, dan berkaitan dengan guru ya. Ya kita ini dulu deh, sebelum sebelum kita masuk ke pembahasan guru dulu nih, banyak yang apa namanya penasaran kok apa namanya bisa bisa dalam jangka waktu 3 bulan, kan belum belum kenal banget ya, kok bisa yakin bahwa ini jodoh saya itu, meyakinkan dirinya gimana waktu itu, waktu waktu aku mau ngelamar kamu.
meyakinkan dirinya. Pertama sih apa ya, sering komunikasi sama orang tua ya. Jadi terbuka gitu sama orang tua. Jadi pas awal ketemu itu kan awalnya kan diiniin ya, dicomblangin sama temen, Jomblangin, oh iya. mulai dari kirim-kirim salam gitu kan. Si Nina ya. Rehanul. Oh, Rehanul, iya. Awalnya dari dia dulu tuh. Karena kita satu tempat gitu kan, lulus sekolah, terus ayahnya ngajar Arya gitu di tempat yang sama di masjid waktu itu kan. Ya. Jadi kita suka sering ketemu. Ya dari situ baper sih, karena kayak teman-teman juga Baper bukan Mbak Pris. bukan Mbak Pris beda lagi ya. beda. Mulai baper sih karena teman-teman kan tiap hari tuh kayak itu lu dapet salam lagi gitu, kayak udah bosen gitu dapet salam gitu. Jadi ya wanita mana sih gitu kan yang setiap hari ketemu terus sering dapet salam-salam kayak gitu. Gampang baper sih waktu itu, gampang baper. Nah terus udah mulai agak suka tuh, sempet mikir juga dan konsultasi dulu sih ke orang tua, kayak ini Pak Erik ngedeketin gitu. Ya, Pak Erik ngedeketin Umi gimana ya. Nah Umi kan kenal tuh sama Ayang ya. Jadi ada kayak ada ada gambaran orang gitu. lain iya gitu terhadap Ayang gitu. Nah udah kayak gitu jawaban Umi sih yang bikin lu serak gitu ya. Jadi kayak Apa Umi ngomong apa? Umi itu maksudnya emang berharap tuh dulu nikahnya sama guru gitu. Guru itu walaupun gajinya nggak seberapa tapi berkahnya tuh kelihatan gitu ya. Terus kayak gitu. Nah ditambah lagi Arya itu kan dulu sempet deket ya sama Ayang tuh. Jadi seenggaknya Umi tahu lah gitu ya Pak Erik tuh kayak gimana gitu. Kayak gitu. Terus itu kan masih 3 aliyah ya, kelas 3 aliyah. Nah itu tuh kayak sempat galau juga sih, Karena kayak dia tuh jodoh yang tepat bukan ya gitu. Terus kalau misalnya nikah sama dia nanti bosen enggak gitu mikirnya, bosen karena enggak. kan baru kelas 3 ya. Iya. Usia baru 19 ya. Iya kan, kalau dengar teman-teman tuh kayak abis ini gue mau kerja gitu, kayak teman-teman lu gitu. Ada yang bilang mau mondok lagi gitu. Terus lu udah emang kayak pengen nikah gitu. Sebelum itu emang dari umur 17 kayaknya deh udah Pengen nikah? pengen nikah muda dari semenjak di rumah Quran Stephen itu. Kenapa pengen nikah muda? Karena di sana yang punya yayasannya itu memang anak-anaknya tuh kayak nikah muda gitu. Diajarin nikah muda, tapi dibekelin sama kayak apa sih? Pengetahuan ya gitulah. Pengetahuannya. Personal genetiknya tuh di iniin sama orang tua mereka gitu. Jadi walaupun umur 17 tahun dan nikah, mereka udah siap gitu. Udah dibekali semuanya gitu sama orang tua mereka. Jadi tuh dari apa program rumah Quran Stephen tuh baru apa udah kepikiran mau nikah muda. Iya. Gitu. Terus jawaban Umi yang meyakinkan. Iya kayak gitu. Tapi seingat aku ya. Seingat aku tuh apa namanya bukan meyakinkan ya. Jadi aku tahu aku nggak bertepuk sebelah tangan itu sebenarnya bukan dari aku duluan, kamu duluan. Kenapa? Yang masalah surat. Iya surat. Waktu itu kan kayaknya waktu masih megang Basim deh. Megang Basim, aku selesai renang tuh privat ingat. Basim renang. Aduh. Jalan. Nah pulang-pulang habis nganterin Basim dicegat sama Nina. Pak sini dulu. Apa? Ini nih aku nemuin aku nyobek satu surat gitu, kayak satu lembar gitu tulisan ini dari Kalulu gitu kan. Terus aku baca kan, tulisannya kalau nggak salah tuh ya Allah sehatkanlah dia, berkahkanlah ia. Terus ya lupa deh itu terus bawahnya tuh Erik gitu. Kak Erik apa gitu lupa namanya. Udah tuh dari situ tuh baru tuh kayaknya nggak bertepuk sebelah tangan nih, baru tuh jor-joran tahu kan bahwa dia juga ternyata kayaknya ada rasa deh. Nah waktu itu kan kayaknya posisinya aku masih sama yang
dulu sama mantan. sama mantan. Nah, itu kayak waktu itu pernah nanya kan, Heeh. ini sebenarnya kamu tuh setan apa malaikat sih gitu kan yang ngegoda. Waktu itu aku emang udah mau nikah juga kan. Emang targetnya 2019 nikah gitu. Heeh. Mau sama siapa kan, mau sama siapa, pokoknya target 2019 nikah. Kebetulan waktu itu kan deketnya pacarannya sama mantan tuh waktu itu. Nah kebetulan pas kita deket itu proses putus waktu itu. Nah udahlah, Udah ancang-ancang udah ya. siap, maksudnya udah mau sama siapapun jadi gitu. Heeh. Sebenarnya waktu itu sama siapapun jadi. Karena beberapa minggu istikharah dapat bayangan, akhirnya udah meyakinkan tuh. Aku ke rumah Umi, terus Umi juga apa excited gitu nerima akunya. Ini banget gitu. Apa sumringah lah kelihatan dari wajahnya. Oh ya emang, oh gini kok. Kalau dirunut gitu kayaknya lucu aja, lucu dari wali murid yang aku kan waktu itu 3 tahun yang lalu, berarti kamu pas Arya kelas 3 itu kan kita ketemu kelas 6 ya. Iya. Arya kelas 3 itu kamu berarti kelas 3 SMP. Nah, iya itu tuh jadi awalnya itu bukan awalnya ya, maksudnya Pertama kali kenal. dapat informasi, Dapat informasi. Pak Erik. Dulu tuh pas kelas 1 aliyah, tapi masuknya tahosus dulu, beda pondok sebelum iya. di pesantren yang terakhir. Nah, itu tuh Arya itu kan penjengukan tuh, Umi penjengukan ngajak Arya. Nah, posisinya dia habis habis jalan-jalan pokoknya. Iya. Gitu. Nah, udah kayak gitu tiba-tiba dia tuh punya iPad kan waktu itu, nunjukin foto. Nah, dia bilang gini, ini teh nih ya habis jalan-jalan katanya gitu. Dia masih kecil banget. Habis outing. Iya, kecil banget dia. Kelas 3 pokoknya kelas 3 dia. Hitam. Kelas 3 dia. Kata dia gitu, ini teh nih ya habis jalan-jalan. Nih ini Yaya, ini si Perdi, ini si Abi, ini Pak Erik teh nih guru Yaya, dia bilang gitu. Nah, celetuk nih dalam hati kan, mana gitu. Lihat kan, mana teh lihat. Oh ini Pak Erik. Oh iya ya ini di mana jalan-jalannya kemana gitu. Dia cerita gitu. Terus dalam hati tuh nyeletuk aja gitu. Lucu amat ya kalau misalnya nanti gurunya si Arya jodoh gua gitu. Dalam hati gitu. Lucu. Makanya hati-hati kalau ngomong tuh. Dalam hati doang. Itu pas kamu ngomong itu malaikat lagi turun itu. Masih dijaba itu. Iya, itu pas lagi penjengukan gitu kan, lagi kangen-kangen sama orang tua gitu. Terus si Arya cerita kayak gitu tuh langsung nyeletuk aja, nggak tahu gitu. Pokoknya Ayang juga waktu itu hitam. Hitam. Rambutnya Itu juga ini kan. apa namanya? Itu baru itu masih semester 5 kalau nggak salah. Masih di kampus ya, masih kuliah semester 5. Tuh lagi apa sih? Lagi aktif di HMI, lagi aktif di BEM, itu lagi aktif-aktifnya. Iya, nyeletuk kayak gitu dalam hati. Masih hitam. Makanya pas kenal itu pas kelas 6 pas kita pertama kali ketemu lagi di Anur. Kita kan ketemu sekelebat aja tuh. Di masjid paling kalau yang lulu di saung, terus Ayang di musola jemput Basim. Nah, dalam hati kayaknya itu deh yang ditunjukin si Arya waktu itu gitu. Waktu pertama kali kamu ke Anur lagi. Nah, waktu itu yang lulu lihat tuh cuma Pariyadi kan. Ternyata pas itu Ayang kayaknya entah gak masuk atau gimana. Karena dulu baru pertama kali masuk lagi ke Anur itu kan. Kayaknya itu Pak Erik itu deh yang gurunya si Arya gitu. Ganteng juga ya gitu nggak? Baju putih waktu itu kalau nggak salah deh, kemeja putih ya. Tahu aku banyak kemeja. Iya, pokoknya gitu. Jemput Basim. Iya, kalau jemput Basim aku. Udah. Nah, bikin surat itu tuh karena udah sering si Rehanul ini kan, sampai dia tuh bilang gini, lu enak banget kalau sama Pak Erik mah, ya biasa ya, candaan bocah gitu waktu itu masih bocah banget gitu. Iya. Lu Pak Erik udah dewasa lu gitu. Terus dia bilang gini, Nul, Ane mah takut kalau misalnya nerima Pak Erik. Ane mah Nul kalau udah ketemu dia deg-degan takut. Ntar kalau misalnya Ane pernah lari kan ya? Iya. Ketemu aku lari kan kamu pernah? Ntar kalau Ane misalnya diajak ke rumahnya, gimana? Ane gak bisa ngomong gitu. Terus kata dia gini, lu namanya baru memang kayak gitu. Nanti juga kalau lama-kelamaan ente berani gitu, gitu ya. Yeah. Pokoknya waktu itu omongannya cinta-cintaan mulu gitu. Pas itu baru tuh kan, kayak udah kayak
mau nggak ya, padahal mah orangnya juga nggak nawarin gitu kan, cuman dari teman doang taunya gitu. Iya. Ya udah biasa kan santri ya curhatnya ke buku gitu. Hmm. Dari situ mungkin Nina nggak Lihat. tahu sih entah robek atau gimana gitu. Enggak, dirobek sama dia. Oh iya. Kalau nggak salah sih dirobek sama dia. Ini Nina nih, ini robek nih, Nina dapat dari ini nih. Nina kasihin tapi jangan bilang-bilang kalau lu ya tuh. Tuh kok habis baca aku liatin aja. Aku punya loker kan? Bukan di loker apa di apa gitu naruhnya. Pokoknya ditempel lah. Apa di lemari apa di kaca gitu. Aku tempel lah pokoknya. Loker kantor ya. Loker kantor ya kalau nggak salah. Pas aku buka itu ada tulisan itu kan, jadi wah semangat tuh pokoknya. Besok itu apa, hari itu pengen nunggu besok, hari itu pengen nunggu besok, pengen nunggu waktu duha, karena waktu duha tuh aku duha kamu duha kan, kita suka ketemu bareng di masjid waktu itu. Ya itu, kalau prosesnya bener-bener kilat banget dah itu, kilat banget. Bahkan dari di 3 bulan itu nih, ini masa-masanya kayak gini nih. Jadi di 3 tahun yang lalu, bulan ini nih itu belum puasa. Puasanya itu kalau nggak salah di bulan April. no Mei. kalau nggak Mei Juni. Kayaknya Mei deh. Ya kalau nggak Mei Juni. Seminggu sebelum ini kan. Nah, sebelum soalnya puasa. urutannya itu kelas 6 itu ujian. Aku ingatnya kelas 6 ujian itu di bulan Mei kan. Nah, Kamu juga ujian kan waktu itu? ya, kamu juga ujian. UN, Ya persiapan UN. Tapi SD dulu, SD, SMP baru SMA waktu itu. Nah, aku selesai ujian, ngawas ujian di SDN Babakan 04 kalau nggak salah. Nah, itu main kan ke sini. Kamunya nggak ada, aku cuma main-main aja. Main-main, numpang ngopi, numpang tidur. Udah kayak rumahnya sendiri. Numpang ini ya, numpang ngadem lah. Terus Umi bilang, ini Pak, kan udah itu prosesnya udah ngomong ya waktu itu, kita udah. Oh, Lulu udah bilang. Udah lamaran, lamaran apa maksudnya kalau gitu? Udah apa sih? Udah janji sama orang tua lah gitu, udah ada obrolan. Iya, Lulunya udah nerima dulu. Udah nerima dulu, ya. Udah ngasih ini juga. Udah ngasih lampu hijau lah, udah iya, oke gitu. Iya. Nah, itu udah itu. Terus Umi datang, nanyain, Pak ini mau. Aku datang, Umi nyamperin aku. Pak, ini mau nikahnya sebelum puasa atau setelah Lebaran? Habis Lebaran gitu. Nah, posisinya aku tuh lagi mumet gara-gara masalah kamu di rumah tahfiz. Iya. Terus yang ngaku sampai disidang sama Umi itu. Ya sampai situ kan. Gara-gara macarin gara-gara senang sama ininya, antrinya. Masih saran sih ya intinya. Masih saran ya. Masih saran. Tapi itu dari sarannya dia, padahal kalau mau serius langsung aja. Ya udah kan aku ngikutin saran dia. Iya, tapi kan beliau gitu ke Lulu tuh beda. Beliau ngasih sarannya kalau mau sukanya tuh dari sisi sebelah mana gitu. Kenapa suka sama Pak Erik gitu. Baik katanya gitu. Lu bilang, "Iya Umi, baik" gitu. Kalau baik mah semua orang juga baik gitu katanya. Intinya masih nyekat ya. Intinya tuh beliau kayak ngasih saran kalau mau nikah tuh sama yang sekufu gitu. Mungkin karena aku bukan kufu kamu. Mungkin karena tahu Lulu ini lagi program tahfiz gitu kan. Jadi aku juga program diet waktu itu. Iya, jadi kayak kalau bisa dapatnya yang ini juga gitu. Gitu. Biar sama-sama. Iya Kak, gitulah. Iya. Ya itu kan pandangan orang kan beda-beda. Ya, begitu. Masih dalam tahap wajar lah gitu. Orang ngasih saran yang terbaik, namanya juga guru ya, wali ya. Iya. Ngasih saran ke Alhamdulillah. muridnya. Alhamdulillah. Ya dari situ udah
Itu di waktu itu tuh pas Umi ngomong itu, aku posisinya tabungan gak ada. Nggak punya tabungan tuh. Aku nggak punya tabungan. Terus aku, tapi barang-barang di kosan itu komplit udah. Kalau aku nyewa rumah satu sih, satu rumah tuh penuh sama barang-barang. Udah ada kasur, udah ada tempat tidur, udah ada kompor aja dua, yang dua tungku tuh dua tuh, jadi 4 tungku tuh kompor dua. Terus ya sofa dan lain-lain, apa mesin cuci, kulkas udah komplit lah waktu itu. Tapi gua nggak punya waktu itu. Waktu itu cuman sisa 250.000 kalau nggak salah. Padahal padahal awalnya katanya emang niat mau nikah Iya, tapi waktu itu sama mantan. tapi waktu itu apa namanya, kepake kalau nggak salah deh. Kan si Sarah nikah 3 bulan, terus aku yang mau nikah. Itu nggak sempet, nggak ada spare buat ngumpulin lagi. Itu dipinjem kalau nggak salah deh, dipakai dulu. Ya udahlah, aku nggak jadi, ya udah, dia dulu aja. Nah, habis dari situ aku cari uang sana kesini buat persiapan. Akhirnya dapat uang. Terus nih hitungan hari nih ya, Senin aku kesini tuh, Selasa aku nyari uang tuh, Rabu udah proses, Kamis itu udah ada uang, udah siap semua, udah siap lah buat apa, buat mas kawin, udah siap buat bawaan tuh aku pribadi tuh. Nah, ini Selasa, Rabu, Kamis. Nah, malam Jumatnya itu aku ke rumah, pulang ke orang tua aku, bilang, "Mah, Pa, saya mau nikah." Tuh. Cuma mama kagak tahu tuh. Mama nggak tahu. Terus Emang ada calonnya gitu ya? bukan ada calonnya, duit dari mana? Gitu. Bukan ada calonnya, dia duit dari mana gitu. Sampai si papa nada tinggi juga kan, si Sarah abis nikahan. Segala pengen nikah begini kan. Udah pokoknya tenang aja, papa tenang aja, mama tenang aja nih. Duitnya tuh di tas aku liatin tuh, biar dianya nggak ini, biar dia nggak apa, nggak bingung gitu. Ini duit udah ada, pokoknya besok itu lamarin saya, itu istilahnya, lamarin saya, bahasanya gitu. Ya udah, akhirnya oke. Yaudah Pak, dia udah capek nyari uang, ayo kita kesana. Ya udah, jadilah tuh fix ya. Ya, hari Jumat kan kesini ya sama orang tua aku ya. Iya. Jumat kesini hujan waktu itu kan, hujan. Jadi dulu itu yang nganter ayah Tia. Jadi ayah Tia itu masih pakai primbon apa sih? Pokoknya jam segini harus jalan gitu. Jalannya ke sana nggak boleh kurang dari jam 3 apa jam 2 gitu, aku lupa. Berarti beliau ngerti adat orang sini. Karena kan memang masih satu ini juga. Iya kali, nggak tahu lah, aku nggak ngerti. Ya udah, aku ikut-ikutan aja. Pokoknya jam segini harus udah jalan gitu. Jalan kan udah. Oh, kita jalan ke sini. Hujan, udah lamaran. Terus kenalan, ini saya keluarga ini bla 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 bla. Ya kan udah selesai semua. Melihat calonnya kan, waktu itu kamu pakai baju hitam yang dikasih hadiah bapak ulang tahun tuh, yang berilik-berilik gitu. Abaya. Wah, kerudungnya warna coklat krem ya, nggak salah. Krem, wah, dandan cantik kok. Enggak sih, nggak dandan itu. Ya natural, nggak dandan. Pokoknya inilah bedakan lipstick kan. Pas keluar, dreng, mama aku langsung mukanya sumringah, bapakku sumringah. Terus kata ayah Tia gini, aku digetok gini, tak gitu. Pantesan lu pengen buru-buru, katanya, takut diambil orang ya, aduh cakep begini katanya. Hehehe, aku ketawa aja. Ya udah, akhirnya tuh pulang dengan sukacita, cerita-cerita di mobil. Dapet cewek, dapet istrinya, cantik banget gitu kan.
Udah tuh akhirnya mama cerita kan di rumah gimana ini. Alhamdulillah. Udah dari situ Sabtu kita dipingit ya. Kita dipingit kan. Untung nggak boleh kesini dulu kan aku. Iya. Karena Iya, dari situ, hari dari situ Selasa nggak. tuh. Jadi Sabtu aku nggak kesini. Minggu Pak Joko sama Riyadi kesini nganterin uang. Ya, Iya. sama si Sarah kan. Minggu nganterin uang. Senin udah tuh aku rehat di rumah. Ya urus itu Urus. yang surat nikah itu kan. Enggak, aku Buat- nggak ngurus. Oh ya, dari pihak pihak sini sih, bapak dari Aku bapak cuman ini. ngurus surat numpang akad kalau nggak Oh, salah iya. dari Cibentang ke Babakan. Nah itu juga ngurus surat nikah tuh ini banget, maksudnya kayak bener-bener dibantu banget gitu. Aduh, itu gampang banget. Heeh. Nah biasanya seminggu Iya. itu langsung Seminggu, jadi, langsung ada terus- suratnya. terus udah gitu karena Pak Amilnya kenal ya, Mm-mm. jadi Masih saudara ya? masih saudara. Apa namanya tuh? Biasanya kan orang kalau menikah tuh harus ke KUA dulu. Mm-mm. Yang pranikah itu. Ya. Heeh. Kita mah enggak. Terus disuntik apa enggak itu. Kita mah enggak. Seminggu mau nikah tuh lu sakit kan waktu itu. Iya, kaget ya. Ya gitulah ya, pokoknya hampir mau diinfus tapi kata bapak biarin lah gitu, maksudnya dulunya nggak mau sih waktu itu. Nah udah kayak gitu tuh bapak sempat ada pikiran jelek gitu kan, maksudnya Oh, Bapak- di tanda-tanda nih gitu. bapak takutnya tuh pihak sana mikirnya "Oh, jangan-jangan udah diapa-apain gitu, ini pandang tiba-tiba pengen langsung beres mulu gitu, padahal kan proses Oh iya. iya maksudnya jadi kayak nodong Pak Amil gitu, Pak ini bisa nggak Pak kalau seminggu kelar, soalnya dia nikahnya minggu depan gitu. Jadi kan kayak nodong orang gitu. Iya, kalau Harus- yang ya, orang pikirannya jelek Nggak mah bisa sebenarnya iya. mah gitu, minimal ya 2 minggu Iya, lah kalau- gitu. Heeh. Nanti kan ada apa pranikah segala macem Iya, gitu, iya. seminar gitu-gitu. Iya Pak, ini emang udah dari kakeknya disuruhnya kayak gitu tanggalnya Kayak sekian. hitungan ya, heeh. hitung-hitungan kan. Mbah Emang mah udah pinter dihitung tanggalnya segitu gitu, nggak bisa Ah. maju, nggak bisa mundur gitu. Akhirnya diusahain tuh sama Pak Amil datang, lu ketemu sampai Pak dadakan banget ya Pak. Iya alhamdulillah udah kelar katanya, jangan dipikirin katanya gitu kata Iya. Pak Amil tuh. Itu sih yang bikin itu tuh lu selama sakit itu kepikiran terus kayak aduh jadi nggak ya nih buku nikah gua kalau misalnya ini gitu. Soalnya kayak cepet banget gitu. Waktu ya. Iya, Waktunya. terus kan harus minta tadi tuh yang bilang surat apa? Numpang akad. Numpang akad gitu. Numpang Itu deh akad apa pokoknya. numpang nikah gitu. Iya, Ya gitulah pokoknya. pokoknya. Iya, Kayak udah dari gitu. situ selesai. Nah, Senin aku di rumah itu persiapan kan. Persiapan bawa bawaan lain-lain lah pokoknya. Berapa mobil ya? Satu mobil ya? Apa 2 mobil? Enggak Yang lupa. apa yang akad? Yang akad. Kayaknya Mobil doang ya? satu mobil doang. Mobil doang akad mah. Mobil terus aku dari rumah itu lupa. Belum ngapalin ini hijab kabul. Hijab kabul aku lupa tuh. Nggak ada yang ngingetin buat ngapalin hijab kabul. Itu Biasanya mah orang deg-degan tuh karena hijab kabul ya, tapi ini lupa. ini lupa nggak mikirin hijab kabul gara-gara proses administrasi yang berbelit-belit itu kan. Akhirnya sampai situ aku ngapalin pas abis subuh tuh. Aku keliling kampung tuh. Gara-gara lupa itu Keliling aku keliling Cibogo dulu. Oh iya. Ngapalin tuh seterima nikah dan kawinnya gitu bla. Untung namanya pendek ya, Luciana doang. Iya. Tuh namanya pendek, makanya tuh kalau nanti nih ya perempuan kalau ngasih nama anak yang panjang-panjang kasihan lakinya ntar. Nah terus udah gitu sampai rumah lagi itu jam 6:30. Jam 6:30 itu ada bibi aku nih dari Lenteng Agung datang mau ikut akad. Nah, habis itu aku berangkat ini habis mandi itu jam 7 tuh. Jam 7 harus keluar rumahnya. Nih ngelengkah dari sini nih dari pintu. Terus jam 7 teng. Oh. Ngelengkah tuh. Enggak Berarti boleh. lebih ini ya. Beliau Iya. lebih keras Akunya, itu. iya akunya. Aku udah rapi semua kan, baju. Ngelangkah pertama kali keluar rumah itu harus jam 7. Sebelum jam 7 enggak boleh keluar dulu.
Udah tuh jam 7 keluar, udah kita jalan ke sini, udah proses akad lah selesai, alhamdulillah. Dan yang luar biasanya lagi tuh 1 kali doang tuh, ya kan, 1 kali. Alhamdulillah teman-teman, ada Riyadi, ada Novi, udah apa, ada Firman waktu itu masih ikut motretin kan waktu itu. Iya. Alhamdulillah banget teman-teman masih ada support gitu buat kita. Nah setelah itu kita Miring banget ya lo. apa namanya, nah ini nih yang agak sedikit dilematis sebenarnya, sedikit dilematis. Padahal waktu itu kan rencananya kamu kan masih ada urusan sama pondok ya, masih di pondok maksudnya. Itu kan kalau nggak salah bapak udah ke sana ya, udah ke pondok. Terus pada waktu itu Kiai itu lagi sibuk masalah apa, kegiatan apa yang tablik akbar apa gitu, kalau nggak salah. Di pondoknya Di mau pondok. ada acara, terus waktu itu tuh lagi sibuk-sibuknya lah, yang pokoknya sering keluar 0201 tuh 2019. aksi ya. Bukan pencalonan presiden. Oh. Iya, lagi riuh itu. Oh. Lagi riuh itulah pokoknya. Lupa deh. Lagi 0201 itulah lagi riuh. Kayak bolak-balik itu nggak ketemu. Dan udah minta juga, bapak udah minta, Pak tolong, ini bapak mertua minta tolong untuk izinin aku sama kamu ke Kiai waktu itu ya. Dan waktu itu nggak ada, sibuk, maksudnya nggak ada di itulah. Terus titip pesan sama orang lah yang di pesantren, entah nggak nyampein, entah informasinya salah, intinya Kiai nggak dapat informasi itu. Tahu-tahu beliau tahu kita udah nikah, ya kan. Nah singkat cerita, marah lah, kecewa ya, kok nggak ngabarin dan lain-lain gitu. Mungkin karena dua-duanya tuh kenal gitu ya. Di sisi lain lulus sebagai muridnya gitu. Yang alhamdulillah maksudnya selama di sana. Apalagi aku megang banget kan. Iya, maksudnya selama di sana tuh beliau ya apa ya? Inilah kenal banget lah sama kita. Begitu juga ke Ayang gitu kan, yang megang anak beliau gitu. Jadi ya mungkin itu yang bikin beliau kecewa gitu. Sebenarnya sih masalah itu tuh kita agak bingung juga, agak bingung miskomunikasi juga. Terus kita bingung juga. Di sisi lain kita udah dapat apa ya, kayak saran dari orang tua gitu, dari mbah gitu, yang waktunya sekian. Emang sih itu pilihan kita gitu ya, kayak tergantung. Maksudnya karena kita milihnya ya sebelum puasa gitu, dan kita juga milih waktu itu karena ada alasan gitu ya. Karena nggak mau gitu selama Ramadan, pasti kan kita dulu juga pulang gitu kan, mondok gitu. Pulang nggak menutup ya, kemungkinan pasti banyak kita sering ketemu ya. Kayak gitu. Malah nanti puasanya nggak fokus kan. Khawatirnya itu sih. Nah, sedangkan di sisi lain tuh beliau sibuk, dan apa ya, memang sewajarnya tuh seorang murid ya. Sana ya. Setiap apa tuh sowan gitu. Maksudnya apalagi nih statusnya masih mondok gitu. Emang sih saya yang salah gitu ya. Kayak ya harusnya ngomong gitu baik-baik, ketemu langsung sama beliaunya gitu. Tapi karena tadi waktunya itu yang mepet gitu, dan ya memang salah gitu, nggak konsul ke beliau dulu sebagai pembimbing, sebagai guru gitu kan. Ya itu memang salahnya di situ sih, kayak waktunya nggak tepat. Terus beliaunya juga sibuk gitu. Kita sibuk banget waktu, sulit buat nemuin gitu. Akhirnya orang tua lah yang kesana tanpa kita ikut, tanpa lulu sebagai muridnya ikut gitu. Nah, jadi dari situ kayak ya udah deh, bismillah gitu. Mudah-mudahan aja Pak Ustadz ini nyampein gitu, beliau nyampein gitu yang
perantara yang tadi Bapak ngobrol sama pihak pondok itu. Jadi Ternyata itu dia, enggak. ternyata pas taunya pas kita udah nikah aja gitu. Marah. Dari situ kaget kan. Oh, kaget. Lulu sempat kecewa tuh. Lulu kayak ya sebenarnya lu juga salah ya, kayak Iya. tiba-tiba lu kecewa gitu sama bapak gitu, kayak lu sempat protes gini, emang bapak nggak ngomong pak gitu, Mi emang bapak nggak ngomong Mi ke ini ke kiai gitu. Terus kata Umi lu udah ngomong gitu, ngomong ke beliau gitu, ngomong ke ustadz ini gitu, katanya Tapi nggak disampein. siap nanti disampaikan gitu. Ternyata qadarullah mungkin beliaunya juga lupa atau gimana gitu ya. Iya. Sampai ngomong kayak gini, oh iya pak, baik pak, insya Allah nanti saya datang di akadnya gitu. Datang orangnya juga. Enggak, bukan itu, Eh. bukan beliau yang datang. Iya, yang di lingkungan pondok, di lingkungan sekolah datang. Iya, itu kan taunya dari orang-orang Mm-mm. di sekolah kan, guru-guru di sekolah. Ini kan beliau maksudnya bapak tuh ngomongnya cuma berdua sama beliau gitu. Iya, Sampai ngomong kayak gitu, itunya insya Allah nanti sayangnya saya gitu usahakan datang gitu. Bapak ya ngomong, udah kan. Iya, Mungkin pikiran bapak, oh selesai urusan gitu kan. Iya, Oh selesai urusan berarti aman gitu. Ternyata enggak. Akhirnya seminggu kita nikah ya. Seminggu kita nikah. Kamu udah selesai untungnya ya. Udah selesai. itu sih kalau dari ujian. sekolah udah selesai, Udah selesai UN. Nah kalau ujian pondok memang karena dulu ngambilnya tahfiz, jadi nggak ada ujian pondok, paling kita kayak tasmi kayak gitu aja. Jadi ya kalau ujian sekolah ya emang udah beres gitu. Udah beres. Cuma nggak sampai tuntas, maksudnya nggak sampai wisuda gitu, nggak sampai goal lah gitu ya, ininya. Ya itu nyala targetnya. Kayak gitu, sempet kayak ini juga sih, kayak sedih banget gitu, kayak ya Allah jangan-jangan Lulu nggak diridoi guru gitu, sampai beliau ibaratnya ngomong di belakang lah ya gitu. Kenapa, intinya gitu ya, kenapa maksudnya nggak ada kabar ke saya gitu. Dari situ tuh bener-bener kayak ngebatin sih, kayak ya Allah gimana ya, pengen banget gitu silaturahim gitu, berusaha menjelaskan, pengen banget kita berusaha menjelaskan, tapi kan ya masa kita ngejelasin ke semua orang gitu ya. Iya betul. Setiap ada yang nanya begini, Akhirnya kita jelasin dari awal, nggak mungkin dampaknya kan. orang-orang yang ada di sana ngejudge kita, oh orang yang nggak beradab gitu, malah benci ke kita, kayak yang nggak ada yang nggak ada sangkut pautnya lah istilahnya sama kerjaan kita, ikut ngejudge kita kayak gitu. Sebenarnya sih ini ya ada tuh di sana pembimbingnya gitu. Omongannya sih benar gitu ya. Beliau bilang gini, iya pengen saya mah walaupun kayak gitu abis nikah tuh dateng ke kiai gitu, nemuin kiai silaturahim lah gitu. Tapi gimana ya, lu tuh bener-bener yang nggak berani gitu, karena udah ada bocoran omongan gitu kan, bocoran yang nggak mau lihat kita lagi, kalau kiai itu kayak nggak mau nemuin lagi gitu. Iya, di situ kan maksudnya lu jadi mikirnya, ya Allah kiai ini ya maksudnya kecewa Marah banget ya sama kecewa. gue gitu, kecewa banget. Terus lu mau ketemu gimana gitu, lu takut entah diomelin atau gimana ya. Emang waktu itu tuh kayak jadi suuzon gitu kan ya. Ya wajar lah ya, kita udah tahu beliau marah, kita mau datengin pasti ada rasa takut gitu, gak berani. Terlebih sama orang-orang yang tahu tentang kasus kita gitu. Nggak kasus sih sebenarnya ya, maksudnya inian proses kita ya. Gitu, proses ininya kita. Sebenarnya dia apa sih, lihat hanya secuil ini aja, secuil proses kita aja. Tapi udah ngejas kita, udah salah banget gitu. Dia nggak tahu keseluruhan ceritanya gimana gitu. Itu sih yang disesali, dan sampai sekarang orangnya pun itu yang tidak berkepentingan gitu ya. Kayak ini ngelihat kita kayak orang paling salah aja gitu. Ya udah, kita sih nerima aja ya. Iya. Tapi alhamdulillah makin kesini ada hikmahnya kan. Iya, pertama ada hikmahnya, terus juga
ya karena udah 4 tahun juga ya, Hmm. udah jalan 4 tahun, jadi nggak mungkin kan gitu, maksudnya Masih silaturahim itu diputus gitu aja gitu. Alhamdulillahnya tuh kayak kemarin ya. kayak kemarin apa Masih main lagi ke sini. ya itu pertama. Heeh. Terus kayak kemarin acara alumni reunian tuh, Mm. alhamdulillah masih dianggap alumni gitu loh. Mm. Jadi emang sebenarnya Kiai itu pemaaf banget orangnya. Maaf ya. Beliau tuh orangnya luar biasa banget deh gitu. Cuman Cuma mungkin posisinya kita waktu punya beban moral buat jalan ke sana gitu. itu, iya, Kita punya apa sih? Bukan beban ke kiai, malah ke kiai aku udah gak ada beban nggak lagi. ada lu juga. Malah kan waktu itu sempat kita diminta bantuan kan, aku sempat ke rumahnya, sempat ketemu Umi juga, udah aku udah minta maaf dengan segala kejadian yang udah terjadi, udah minta maaf. Sebenarnya yang di dalam udah fine fine aja gitu. Cuman ada beberapa yang lucunya itu yang nggak ada apa sih, yang nggak ada orang yang nggak berkepentingan gitu, yang yang julid sama kita. Itu sih yang disayangkan itunya Iya. aja. Emang semenjak itu ya setiap kali lewat itu kayak takut gitu, karena rumah kita kan dekat ya dari pondok gitu. Setiap ketemu orang-orang di sana tuh jadi kayak Lulu pribadi gitu ya, kayak ngerasa takut banget gitu. Ya traumatik lah ya, kita. apalagi buat datang ke sana tuh untuk nemui kiainya mungkin gampang gitu ya. Maksudnya kalau udah ketemu kiai tuh udah enak aja enak banget gitu. ngobrolnya. Cuma ini sebelum menemui beliau kan harus Ada kita datang dulu, masuk ke ngelewatin gerbang, beberapa ngelewatin orang gitu. iya. Nah, situnya sih yang segen. Iya. Nggak segen sih, cuman nggak enak aja lah. Iya. Perasaan kita nggak enak gitu, berada di situ nggak enak. Kita maksudnya bukannya pembelaan nih, ngomong kayak gini bukan pembelaan, tapi klarifikasi sebenarnya kejadiannya tuh seperti ini, begitu. Entah pas lagi bicara apa kayak lagi marah itu nggak ada yang bicara klarifikasi dan membela kami dan lain-lain, itu nggak berani juga ya. Itu sebenarnya ya hak daripada mereka yang kehilangan pekerjaan, lebih baik kami udah mundur aja gitu. Dan qadarullahnya kita mendapat pekerjaan ganti yang alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan kita lah gitu, untuk di fase rumah tangga ini. Itu emang tahun Itu sih, pertama yang tahun pertama luar biasa. langsung di ini ya, maksudnya kayak Langsung diuji lah itu. tuh, Dari bulan puasa nggak ada kerjaan, waktu itu belum puasa itu nganggur aku. Iya. Ya. Selain itu ya itu Lulu bebannya ya tadi merasa tidak diridoi gitu yang itu sih beban moral kita. Jadi pertama kayak itu langkah apa itu? Nah, efek itu tiba-tiba nggak mau lihat muka kita gitu kan, maksudnya bahasanya kayak gitu ya, yang menyampaikannya itu. Ya udah kan, Ayang istilahnya tuh kayak udah mendingan mundur aja deh sebelum dikeluarin gitu kan bahasanya. Udah Pak, mendingan ente mundur aja gitu dibanding dikeluarin. Padahal sebenarnya mungkin kalau tabayun ya, kalau tabayun gitu. Kalau tabayun aku sih sebenarnya lebih berani aku tabayun gitu. Nah, kita kenapa waktu itu nggak tabayun gitu ya? Karena waktu itu maksudnya dari Ayangnya gitu. Pertama aku udah merasa ya udahlah gue gitu ya. dikhianatin sih sebenarnya. Waktu itu aku ngerasa kenapa nggak ngomong gitu, nggak ngebelain apa teman lah gitu, nggak ngebelain teman gitu. Padahal posisinya kenapa ya posisinya itu ada omongan ya gitu. Iya, kenapa pertama nggak ngebelain teman. Yang kedua kayaknya memang udah harus keluar dari zona itu gitu. Apa namanya? Aku yakin bahwa Allah ini punya rencana lain gitu buat aku, dan benar adanya gitu. Ternyata Allah itu memberikan sesuatu itu bukan yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan. Dan di situ benar-benar apa namanya? Aku ngerasain yang apa namanya? Allah itu benar-benar adil ngasih ini ke aku gitu. Segala sesuatunya itu banyak. Ya, segala sesuatunya itu ya memang udah dicatat di Lauhul Mahfuz, itu udah dicatat.
nanti Erik jalannya begini, nanti Erik jalannya Lulu jalannya begini. Udah benar-benar skemanya udah apa? Udah pakem banget gitu. Ya, ya. Dan kita apa? Ngelamar di pekerjaan baru pun itu benar-benar dilancarin. Dari 20 orang apa? Pelamar itu sisa 3 waktu itu, sisa 4 apa 4? Sisa 4, yang lolos 3, aku yang pas micro teaching tuh 4, aku, Riyadi, apa sih yang orang Babakan tuh, Andi Harfian, satu lagi sama Mia, orang Parung. Yang lolos 3 tuh laki-laki semua. Itu lalanya itu tuh. Dan dapat apa ya, wasilahnya juga ini banget ya gitu. Apa kayak bulan puasa, tiba-tiba disuruh nyobain aja gitu. Kata Bu Dewi, Bu Dewi kan Masya Allah. wasilahnya beliau. Wasilahnya Bu Dewi itu. Coba aja Rik di sini gitu. Karena mungkin beliau tahu ya gitu. Ya, salarinya lebih gede gitu, terus gitu. lebih menjanjikan. Terus tahu kalau yang udah keluar gitu. Udah di sini aja. Beliau yang kayak nawar-nawarin, coba di SD ini gitu kan. Nah, sampai akhirnya di SOU itu. Dan itu waktu awal-awal mau apa namanya? Mau lebaran ya, kalau nggak salah. Lebaran itu aku tinggal punya uang lebaran punya uang 150.000 kalau nggak salah ya. Tapi THR sempat turun ya, udah turun waktu itu. THR ya? Iya kan, keluar itu ada THR ya? Iya, jadi posisinya udah keluar, tapi pas bukber itu masih diundang. Iya, masih diundang. Iya. Yang pulang itu kita bawa bingkisan itu. Iya, kayak aku. Iya. Nah, habis itu baru tuh kayaknya habis itu. Habis lebaran kayaknya deh, pas resignnya itu habis lebaran. Tapi ya, aku udah nggak kesana-sana lagi. Iya, terakhir berarti bukber itu. Terakhir bukber itu. Iya, kamu mau beli baju lebaran ya? Baju lebaran itu aku beliin baju lebaran kamu di pasar malam. Di pasar malam di Bajar. Ini 150.000 nih ya, 150.000. Bajunya itu 135 kalau nggak salah. Ih, enggak. 125 ya? 70.000. Ih, yang putih. 70.000. Ora 100 lebih yang. Oh iya. 100-an, 125 kalau nggak salah, apa 135 gitu. Pokoknya nih, 70.000. ini 150 nih, baju 135, 5.000 itu parkiran kalau nggak salah. 10.000 itu udah tuh 10.000 sisanya. Mau lebaran cuma punya duit 10.000. Gitu. Luar biasa banget. Kalau yang emang kayaknya kalau menikah itu ujian pertamanya tuh ini banget ya. Ekonomi sih. Iya, pertama ekonomi, terus kayak bener-bener langsung diuji gitu. Langsung diuji. Kayak nggak pakai pemanasan dulu gitu. Lu ngerasanya gitu. Tapi kan langsung terupgrade ya. Iya, langsung dewasa gitu kita. Kita langsung punya bener-bener kayak mikir, ya Allah. Ini apa ya? Kok langsung begini gitu. Iya, kok langsung begini gitu. Apa gitu di balik ini semua tuh apa gitu. Iya benar, begitu pisan. Luar biasa. Sampai waktu itu pas lebaran, kalau yang lain kan biasa ngasih gitu ya ke bocil-bocil gitu. Ya, kita mah sepupu-sepupu kecil. Waktu itu lu inget saking pengen ngasihnya. Waktu itu Ayang punya uang berapa ya? Iya. 20.000 kalau nggak salah deh. Ngasih Mbah 20.000 ya? 20.000. Nggak tahu, pokoknya nukerin uang tuh di, biasanya kan kita kalau mau lebaran tuh nukerin uang baruan ya, entah di bank atau di tangan kedua, ketiga, keempat gitu. Pokoknya kita nukerin uang gitu, ngasih mersen orang tuh, anak-anak kecil itu di amplop lebaran kayak gitu. Nah itu tuh di tahun pertama pegang uang 20.000. 20.000 itu pengen dipecah jadi goceng gitu. Nah itu dulu ke warung uang tuh. Itu bilang gini, Mang, ini ada nggak duit gocengan tapi yang bagus, kata dulu gitu. Terus kata Mang Rohman gini, nggak ada Neng, nih adanya yang begini doang. Itu uangnya buluk gitu, udah jelek gitu. Jadi kayak saking pengen ngasih yang bagus, pengen ngasih lah di hari lebaran itu, kayak maksain diri gitu, pengen banget ngasih gitu. Jadi tuh uang dulu pecah gitu, recehan gitu biar semua kebagian. Entah 20 atau 40. Iya, nggak tahu lah, pokoknya tukerin gitu. Pokoknya iya, itu pengen ngasih. Gitu. Mbak dikasih 20 deh kalau nggak salah. Iya, kali lupa.
Mbah 20 bocah-bocah goceng tuh yang di situ. Iya kalau nggak salah. Tapi Untung nggak semua, pada waktu itu nggak semua bukan nggak soalnya. semua, orangnya kagak ada. Iya alhamdulillah itu. Orangnya nggak ada tuh. Wah, entah kemana gitu. Pokoknya orangnya nggak ada lah. Ada cuman berapa belintir doang tuh. Iya. Ada si Uyuy paling di situ, si Amam ya, si Babay. Nggak tahu, lupa. Nah itu doang tuh yang dapet tuh. Emang uangnya kagak ada juga. Kedengeran nggak sih? Ya, ya itulah. Jadi Tapi bener-bener ya maksudnya buat lu pelajaran banget gitu. pelajaran banget ya. Lu mikirnya gini, gua lulus SMA, dimana orang-orang tuh mulai kuliah lagi juga kerja. lagi apa? Seneng-senengnya Gua lah langsung dia. diuji segini beratnya gitu, ngerasa kayak ujian tuh paling berat gitu. Soalnya itu dia tadi kan, apa ya, ekspektasinya tuh abis nikah tuh pengen bantuin orang tua gitu, pengen ngasih orang tua, ngasih mertua gitu, terus punya uang gitu ya. Tapi ternyata langsung diuji kayak gitu tuh, ya Allah kok gini ya, langsung kayak gitu mikirnya Langsung gitu. ngedown. Iya langsung ngedown gitu. Tapi alhamdulillah gitu sekarang belajar dari situ gitu ya. Sekarang tuh luar biasa banget sedikit sih. kita benar-benar Per tahunnya tuh kita benar-benar alhamdulillah gitu. jongkok jatuh ketiban tangganya kita geser, kita belajar merangkak lagi, berjalan sampai bisa berdiri. Alhamdulillah itu luar biasa banget. 4 tahun, di tahun keempat alhamdulillah kita udah pisah ya, kita udah rumah sendiri. Tapi buat yang baru-baru menikah tuh gak usah kaget. Sebenarnya Dilihat di ujian orang itu beda-beda. Iya. Kebetulan aja kita dapat dapat ujiannya kayak gini gitu. Iya. Mungkin teman-teman juga ada ujian, tapi ujiannya nggak seperti kita. Mungkin lebih berat lagi, atau mungkin bisa lebih bawah lagi, atau mungkin ujiannya di yang lainnya. Iya. Itu pasti ada sih, namanya manusia kan selalu ada ujian gitu. Tapi seberat apapun ujian, maka Allah itu sudah menyesuaikan dengan kemampuan hambanya. Itulah yukallifullahu nafsan illa wus'aha kan gitu. Iya. Ya semua semua pasangan itu punya ujian masing-masing. Punya ujian masing-masing. Karena ya lulu aja kayak di tempat ngajar tuh, teman-teman lulu yang udah berkeluarga gitu ya, mereka suka cerita ada yang ujiannya ya itu ekonomi gitu. Pasti ekonomi. sih ekonomi gitu, jatuh bangun gitu. Ada pastilah. Iya gitu. Ternyata dari situ tuh kita belajar gitu, oh ya ternyata bukan cuma gua gitu yang diuji gitu. Semua orang yang menikah itu di awal tuh pasti mungkin ada yang kekurangan gitu ya, kesulitan gitu, ngerasa ujian tuh kayak bertubi-tubi gitu. Padahal nikah itu kan katanya ini ya, maksudnya rezekinya insya Allah bakal dilancarin gitu. Rezeki suami ada rezeki istri kayak gitu, ada rezeki anak. Udah ada anak gitu. Ya itu sih kayak gitu. Ya mungkin ada orang yang lebih susah dari kita gitu. Betul, ya, banyak. Di luar sana ya. Banyak. Kita ya masing-masing ada porsinya. Iya, sesuai sama kemampuannya. Kemampuannya. Betul. Ya, gitu. Ya gitu dulu kali ya. Kita udah jam segini. Jam 23:34. Kita lanjut lagi nanti di next podcast. Ini benar-benar baru konsep podcast. Mudah-mudahan ini berjalan terus ya. Jadi selain teman-teman bisa cerita sama kita ya tentang pengalaman dan lain-lain, teman-teman juga boleh chat kalau memang mau curhat, mau di up ya kan, atau mau ada program tentang sekolah dan lain-lain, teman-teman bisa. Ini perdana kita podcast dengan konsep seperti ini ya. Berarti podcastnya malam ya? Podcastnya malam. Yang ada lewat-lewat ya biarin aja lewat-lewat. Emang konsepnya di outdoor gitu kan. Ya daripada motor lewat ya biasa. Tapi jangan obrolan kita ini jangan membuat orang-orang yang mau nikah tuh jadi takut gitu loh. Ya jangan takut. Jangan takut. Justru harus motivasi. Ya. Oh iya ya. Harus. Kalau nggak ada ujian itu orang nggak akan terupgrade. Iya. Nggak akan terupgrade. Ya udah stuck di situ-situ aja. Gitu. Ya biasanya kan orang tuh
ada gitu beberapa yang kalau abis lihat konten cerita tentang keluarga, rumah tangga itu ada yang Aduh, gue jadi malah takut nikah gitu. Ntar aja dah Takut nikahnya ketemu gitu. ujian-ujian itu gitu. Iya, jangan. Jangan sih. Jangan. Nikah muda itu banyak banget manfaatnya gitu. Mm, Ujian itu ya nikmat berikutnya gitu. nikmat berikutnya. Iya, ya kayak kita mau ujian aja. Kalau ujian kan selesai kita naik kelas nih. Sama ujian hidup juga gitu. Kita Iya. selesai menjalani kesulitan kehidupan itu, nanti setelahnya akan merasakan kenikmatan yang selanjutnya gitu. Karena kan udah selesai ujiannya, ya udah tinggal graduationnya aja. Iya, Alhamdulillah kita sudah graduation, tapi sudah melewati itu semua lah. Tinggal kita jalani lebih baik menjalani dengan lebih baik lagi. Masih banyak ya, itu baru awal nikah ya. Iya. Itu baru awal nikah. Ada lagi ujian-ujian ya. Tapi buat yang udah niat untuk menikah, segerakan. Iya. Karena itu Kalau emang kayak ngerasa takut, maksudnya takutnya tuh kayak daripada pacaran kelamaan, daripada maksiat gitu, lebih baik ya udah cari orang yang serius aja gitu. Kalau sekarang kan banyak sebenarnya tuh kayak kelas-kelas ta'aruf, Oh ya. sistem ta'aruf gitu, itu udah bagus banget gitu. Kalau zamannya Lulu kan maksudnya 2019 itu Lulu tuh belum main sosmed gitu, baru punya Instagram tapi nggak pernah dimainin gitu. Kalau sekarang kan udah banyak kelas-kelas pranikah gitu ya, jadi mungkin buat perempuan bisa cara memilih lelaki atau gimana itu bisa mengikuti kelas-kelas kayak gitu. Mudah lah, banyak lebih cara mudah, gitu. kayak gitu. Oke, gitu dulu ya. Oke. Oke, terima kasih. Nanti kita sambung di obrolan berikutnya Lama lagi banget, 1 jam dengan ya lumayan lah, dengan bintang tamu lagi yang keren-keren. Oke, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam honor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.